Part 4 ternyata bukan hanya di rumah. Saya terbangun dan melihat ibu. Bapak yang MC mengenakan seragam dinasnya nampak tengah bicara dengan dokter yang ada di ruangan putih dan ada tirai dan beberapa alat kesehatan. Ternyata saya berada di rumah sakit. Saya, Bu, kataku dengan suara lemas. Ibu. Rizal udah bangun, gimana nak? Masih sesak dadanya. Ibu berucap dengan menangis sambil memelukku. Saya hanya diam. Berusaha mengingat, saya ingat dan saya menyesal mengingatnya. Saya masih takut. Sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa perasaan takut itu, dan rasa ngilu, lemas, dan dingin di sekujur badan kala itu. Saya, hanya diam, saya tidak berani mengatakannya. Sama sekali tidak berani. Ibu, Rizal, apa yang terjadi nak? Saya, Egak tahu Bu, badan Rizal dingin, kataku lemah sambil menggeleng. Bapak mengelus kepalaku pelan sambil berkata, Bapak, Rizal anak Bapak, sekarang gak apa-apa ya, Bapak sama Ibu jagain Rizal terus, ya. Saya. Rizal takut Pak, Rizal gak mau sendirian di rumah, Rizal gak mau. Saya mulai menangis karena teringat kejadian tadi sore. Bapak janji nak, udah Rizal sekarang tidur lagi aja ya, masih lemes kan badannya. Saya. Iya Pak, tapi janji jangan tinggal Rizal lagi, kataku sambil mengusap air mata yang membanjiri wajah. Bapak. Janji nak, Bapak janji. Entah kenapa saya cepat sekali tertidur, mungkin pengaruh obat penenang. Jam 0.30, saya melihat kalender di dinding yang bertahun 1995, ternyata saya sudah dipindah ke kamar khusus. Bapak tampak tertidur sambil duduk dan menungguiku, dan Ibu tidur di puah dengan alas kasur lipat. Saya kembali melihat sekeliling, dan kamu tahu. Ternyata tidak hanya di rumah saya dapat melihat makhluk-makhluk itu, di pojokan kamar saya melihat. Bapak Ibu, Rizal takut Pak, Buk bangun, teriakku sangat keras, cukup keras mungkin untuk membangunkan kamar sebelah. Bapak bangun, dan berusaha memelukku. Tapi saya masih melihat makhluk itu. Berbeda dengan siang tadi, saya melihat sosok dengan wajah hancur. Seperti mukanya pernah terparut, penuh dengan luka codet. Tampak di wajahnya seperti ada nanah atau darah yang mengering, di wajahnya nampak hanya rongga mata tanpa ada bola matanya, mulutnya mingkem. Tapi hanya bagian atas, karena bibir bawahnya tidak ada dan memperlihatkan giginya yang jarang-jarang dan menghitam, seluruh tubuhnya dari ujung ke ujung dibalut kain putih kotor. Mungkin kalian menyebutnya pocong. Saya meronta-ronta. Berusaha lari bahkan membuat jarum infus di tangan saya lepas dan melukai tangan saya sampai sobek. Bapak dan Ibu yang masih terkejut berusaha memegangi saya tapi saya tetap takut, karena hanya saya yang melihatnya. Ibu memencet bel yang ada di dekat kasur. Mungkin untuk memanggil dokter, saya meronta, berusaha kabur, saya melihat jendela yang terbuka saya nekat melepaskan diri dari pegangan Bapak, saya memanjat jendela, saya loncat, dan bung saya terjatuh. Cukup keras. Harusnya saya menangis terjatuh dari ketinggian 1 meter. Tapi karena sangat takut saya tidak pedulikan darah yang mengalir dari tangan dan pelipisku yang entah terbentur apa, baru saja saya berdiri, ya baru saja berdiri saya melihat. Banyak. Mereka ada puluhan. Tidak mungkin ratusan. Mereka seperti memperhatikanku. Mereka melihatku. Dan mereka menuju ke arahku. Saya berteriak histeris sejadi-jadinya. Tampak ada yang mendekapku dan mengangkatku. Saya kaget ternyata itu Bapak. Beliau mengangkatku menjauh. Beliau berlari entah saya dibawa kemana. Saat digendong saya masih melihat mereka, seperti tidak cukup menakutiku, tawa lengking mereka bergema mungkin hanya saya yang mendengarnya, mereka mengejarku. Saya meronta lagi, berusaha lepas dari Bapak, untuk berlari sendiri. Saya merasa tidak aman walaupun sudah ada orang tuaku yang saat itu terlihat sangat panik melihat kelakuanku. Saya terlepas dari gendongan Bapak. Bung, untuk kedua kalinya saya terjatuh. Kali ini bagian mukaku terjembab lantai. Hidungku berdarah. Untuk ukuran anak 6 tahun. Banyak sekali lukaku malam itu. Saya tidak peduli saya coba lari lagi, mereka malah memanggil namaku, kamu akan ikut kami, dan bersama kami terus, Rizal,
Kemari, kata seorang makhluk dengan wujud perempuan berleher panjang. Tidak, Rizal gak mau. Bapak menangkapku kali ini menggendongku dengan pegangan sangat kuat. Saya masih melihat mereka. Dan saya tiba di sebuah ruangan. Saya dibaringkan. Walau meronta saya mencoba melawan. Tapi apa daya? Bapak adalah seorang tentara. Yang kala itu berpangkat sersan mayor. Orang dewasa pun akan sulit lepas dari pitingannya. Ada yang mengikatku di kasur. Seorang berbaju putih memegang tanganku yang kaku. Dan menusukku dengan suntikan. Saya masih meronta setelah disuntik. Tapi makin melemah. Badanku terasa lemas. Dan entah sejak kapan saya tertidur.